Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi sekalian kelas 8 dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan membahas Ad-Darsul atau bab keempat. Ya, ini kalau di buku digital bab keempat, tapi kalau di LKS mungkin kalian ke LKS semester 2 itu bab pertama ya. Karena kita membahas bab ke-1, ke-2 di semester 1 ya. Ke-4, 5, 6 di semester 2. Berarti ini kalau ada Surabi yang bab keempat, kalau di LKS bab pertama. Kita masih membahas tentang Ar-Riyadhah atau olahraga. Tapi kita membahas kali ini yaitu tentang tata bahasa. Ya. Kalian perhatikan dengan cermat ya. Di sini atau nanti kalian juga dapat mengulang-ulang video ini ya, sesuai kebutuhan kalian ya. Amil nasab ya. Jadi Bapak mengenalkan amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fiil mudhari. Jadi huruf yang menasabkan atau dengan kata lain huruf yang membuat harokat fathah ya. Huruf yang membuat fiil mudhari setelahnya berharokat fathah. Bisa seperti itu ya. Amil nasab, ulangi di sini huruf yang menasabkan pada fiil mudhari ya, atau huruf yang membuat nasab itu apa sih? Nasab itu ya nasab fathah. Jadi fiil mudhari setelah huruf amil nasab dia akan berharokat fathah. Nah, kita mulai dari awal ya. Nomor 1 di sini kan nanti ada 3. Kita mulai dengan nomor 1. An ya. An juga disebut an masdariyah. Mungkin kalian masih belum memahami, nanti hanya perkenalkan saja ya. Kalian cukup mendengarkan dan Bapak perkenalkan yang pada umumnya terletak di antara dua fiil atau kata kerja ya. Coba kita perhatikan ke contoh berikut ya. Bapak baca dulu. Nahnu nuridu an narji'a. Ya. Artinya kita ingin pulang. Nah, an-nya ya, an sini. Ya. Ini harokatnya, ini fiil mudhari setelah an ya. Ini an-nya, setelah itu fiil mudhari setelah an ya, terletak setelah an, dia berharokat fathah atau nasab ya. Bapak ulangi ya. Nahnu nuridu an narji'a. Ini harokatnya fathah atau nasab. Kenapa? Karena sebelumnya ada an ya. An itu terletak di antara dua fiil mudhari atau dua kata kerja, nuridu dan narji'a ya. Nahnu itu kita, nuridu itu ingin, narji'a pulang ya. Kita ingin pulang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak dalam bahasa Arab, tidak nahnu nuridu narji'a ya. Tapi harus ada an ya. Karena an ini di sini adalah berfungsi sebagai masdar. Coba. Nahnu nuridu
an narji'a. Ya, yang perlu kalian pahami adalah an, ya, itu adalah amil nasab. Ya. Ini an adalah amil nasab, huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, ini yang membuat fi'il mudhari fathah. Nah, contoh selanjutnya, ana uridu an adhaba ilal maktabah. Artinya, saya ingin pergi ke perpustakaan. Uridu ingin itu kata kerja, adhaba itu juga kata kerja, di tengahnya ada an. Ya. Setelah an, dia berharokat nasab atau patah. Kenapa berharokat patah fi'il mudhari ini? Karena sebelumnya ada huruf amil nasab. Begitu juga contoh berikutnya. At-thalibu yuhibbu an yutoli'a. Lihat. Ya. Semuanya berharokat patah. Ad-durusa. Nah, selanjutnya. Arju an tad'u'a loha li bi khairin. Nah, di sini perhatikan, ya. Nanti kita bahas di akhir antada una, ya, seharusnya begitu, ya. Arju antada una, ya. Kamu banyak di sini ya mendoakan, ya, karena ada an, harokat patahnya antad'ua, ya. Antad'una itu nunnya hilang. Nah, jadi aku ulangi, amil nasab, huruf yang membuat fi'il mudhari fathah itu nomor satu adalah an. Lihat, an narji'a. Nah, ini jadi harokat fathah. An adhaba, ya, ini juga harokat fathah. An yutoli'a, ya, bukan an yutoli'u, bukan an narji'u, tapi an narji'a, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, nanti kalian kalau kurang paham, nanti kalian cermati video ini berulang-ulang. Yang kedua, lan. Nah, lan. Lan itu artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Ya, tidak akan. Ya, menafikan itu meniadakan sesuatu. Perhatikan contoh. Lan yan jaha min kasalin. Nah, ini lan, ya, sama, ya. Tadi an, ya, amil nasab itu an. Sekarang yang kedua lan. Nah, ini juga amil nasab, makanya lihat, perhatikan, ini lan, ya. Ini lan, ini lan, ini lan. Nah, fi'il mudhari setelah lan itu dia wajib berharokat fathah karena lan adalah nasib amil nasab. Ya. Lan yanjaha min kasalin. Ya. Orang malas tidak akan berhasil. Ya. Jadi lan itu dari segi arti tidak akan. Perhatikan, lan yal'abat tolibu qabla mutola'atid darsa. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Lan yal'aba. Ya. Kalau tidak ada lan berarti dia yal'abut tolibu. Karena ada lan jadi lan yal'aba. Karena lan adalah amil nasab. Selanjutnya, Ahmad tidak akan berenang di kali. Ya, lihat. Lan yasbaha. Ya. Lan yatakallamat hakim ma'al la'ib. Wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Lihat, ya. Ini semuanya karena ada lan, ya, kalim fi'il mudhari setelahnya berharokat fathah. Ya. Kenapa? Karena lan adalah amil nasab. Nah, untuk amil nasab yang ketiga adalah li. Ya.
Li sendiri artinya agar, supaya, atau dan, untuk, menjelaskan suatu alasan. Ya. Li itu agar, supaya, dan untuk, ya, menjelaskan suatu alasan. Artinya li itu tidak hanya satu kata atau satu arti, ya, multi arti. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadza. Ya. Ini juga li, ya, tapi ada madza, jadi mengapa artinya. Nah, kita langsung ke contoh. Bapak bacakan. Tadkhulu Maryam ila ghurfatin naum litas tariha. Ya, litas tariha. Ya. Di sini digabungkan dalam penulisannya, ya. Kalau di sini kan seperti ini seolah terputus-putus, lihat. Jadi dia penulisannya digabungkan, ya, dengan tas tariha, jadi litas tariha. Ya. Coba kalian perhatikan, artinya Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Jadi ini artinya li itu artinya untuk beristirahat. Ya. Li penulisannya, ya, karena dia seperti ini terputus, digabungkan dengan kata kerjanya tas tarih. Tas tarihu ditambah li jadi li tas tariha. Contoh berikutnya, Fatimah tazhabu ilal mal'ab lital'aba kurotisalah. Ya. Lihat, li digabungkan juga penulisannya, ya, dengan tal'aba, jadi li tal'aba. Ya. Kalau nggak ada linya berarti tal'abu, kalau ada li menjadi tal'aba. Sekali lagi, karena li juga termasuk amil nasab, artinya huruf yang buat fi'il mudhari setelahnya berharokat fathah. Ya. Begitu juga yang berikut, yadkhulu thalibu ilal fasli liyadrusa. Ya, harokatnya patah, ini linya, ad-durusa. Ya, artinya para siswa masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Nah, yadhabu Ahmad ilal masbahi liyasbah. Ya, ini linya digabung dengan fiil setelahnya, fiil mudhari'nya, ya. Harokatnya berubah jadi fathah. Kenapa? Karena ada li. Li itu amil nasab atau huruf yang membuat kata kerja mudhari setelahnya berharokat fathah. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Nah, itu jadi amil nasab itu adalah huruf yang membuat atau yang menasabkan fiil mudhari setelahnya, atau membuat patah fiil mudhari setelahnya, atau membuat harokat patah fiil mudhari setelahnya. Selanjutnya ini yang harus kalian perhatikan, ya. Ini penting sekali, coba kalian perhatikan dengan cermat. Perubahan fiil mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Ya, kalian tadi sudah tahu amil nasab, ya. Perubahan fiil mudhari ketika diawali amil nasab. Lihat, satu, berharokat patah jika selain af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Lihat, yap alani berarti huma. Ya. Tab alani antuma. Yap aluna hum. Tab aluna antum. Tab alina antun anti. Af'al khamsah itu ada 5, ya. Ya, domir-domir atau fiil-fiil, ya. Yang tadi 5. Nah, ini yang ada nunnya terakhirnya semuanya ini. Itu af'al khamsah, ya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, dibuang huruf nun jika berupa af'al khamsah, ya. Kalau berupa af'al khamsah dibuang huruf nun, ya. Coba lihat kita langsung ke contoh. Fiil mudhari, ya. Fiil mudhari ini lihat,
Shahihul akhir af'alul khamsah. Shahihul akhir itu artinya huruf akhirnya tidak berubah. Kalau ini al-af'alul khamsah, huruf akhirnya af'alul khamsah. Coba lihat, perhatikan. Huwa yal'abu. Nah, anta tal'abu. Ana al'abu. Nahnu nal'abu. Ini berarti dia huruf akhirnya nggak bermasalah. Sahih. Ya. Nah, kalau ini af'al khamsah. Yal'abani. Tal'abani. Yal'abuna. Tal'abuna. Tal'abina. Ya. Itu ujungnya ada nun. Nah, kita lihat di tabel sampingnya. Fi'il mudhari dengan amil nasab. An, lan, li. Nah, ini yang dipakai baru lan aja. Nah, tadi kan yal ambu berarti yal amba. Lan, kalau dimasukkan lan di depannya, lan yal amba. Ini lan tal amba. Lan al amba. Lan nal amba. Harokatnya patah semua. Ya, kalian perhatikan. Ketika dimasukkan lan, harokatnya patah semua. Nah, bagaimana ketika af'al khamsah dimasukkan lan? Lihat, kalau ini yal abani, kalau dimasukkan lan berubah menjadi yan lan yal aba. Nunnya dihilangkan. Ini yang dimaksud dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Nah, berharokat patah jika selain af'alul khamsah. Ini kan selain af'alul khamsah, ya. Jadi harokatnya patah semua. Nah, kedua dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah, nah ini af'alul khamsah yang ini. Yang ini kalau ditambah lan di depan, lan yal aba seperti ini. Ya. Yang ini juga sama, lan tal abani, ya, ditambah lan di depannya jadi lan tal aba. Lan yal abuna jadi lan yal abu. Tal abuna lan tal abu. Ya. Tal abina nunnya juga hilang. Lan tal abi. Ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Ya, sama dengan contoh-contoh yang ini juga. Demikian anakku sekalian, kalian bisa cermati videonya berulang-ulang. Nah, untuk selanjutnya sebagai tugas kalian silahkan, ya, kalian gampang saja. Di sini ada yang tadi kita bahas, ya, amil nasab. Ya. Amil nasabnya yang sudah kita bahas ada berapa? Ada 3. An, lan, li. Ya. An, lan, li. An, ya, lan, li. Jadi ini amil nasabnya ada 3, ya, yang membuat harokat setelahnya menjadi patah. Nah, di sini kalian silakan masukkan di titik-titik ini, soalnya ada 10, ya. Pada titik-titik ini silakan masukkan yang sesuai. Mana, apakah dia an? Ya. Contohnya, adhabu ilamal abil madrasah. Saya pergi ke tempat bermain sekolah. Usyahidal mubarak. Menyaksikan perlombaan. Berarti kalian isi dengan untuk. Silakan yang mana untuk itu? An, lan, atau li. Nah, itu salah satu contoh. Demikian anak sekalian, silakan kalian kerjakan. Tugas ini ada 10 soal di buku tulis kalian, ya. Setelah itu, ya, buku tulisnya nanti pada pertemuan berikutnya kita periksa bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.